menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang transportasi. Dalam melaksanakan tugasnya membentuk insan transportasi yang prima, profesional dan beretika, BPSDM Perhubungan mengedepankan interaksi aktif dengan seluruh stakeholder secara intensif dan berkesinambungan melalui pendekatan inovasi quadruple helix, melibatkan partisipasi pihak akademik, pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat. Saat ini, sektor transportasi telah memasuki era globalisasi yang sesungguhnya dan menghadapi berbagai tantangan besar, seperti pemberlakuan ASEAN Free Trade Area, tantangan mengantisipasi pergeseran fundamental ke arah aplikasi digital yang serba cepat dan berskala internasional, dan tantangan mewujudkan pelayanan berbasis smart and green transportation yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Dalam upaya mempersiapkan cikal SDM transportasi masa depan yang tangguh, cerdas, dan memiliki kecepatan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, BPSDM Perhubungan melaksanakan proses seleksi penerimaan calon taruna yang ketat, terdiri dari tahap seleksi akademik, psikotes, seleksi kesehatan, seleksi kasamaptaan, dan seleksi wawancara. Program masa dasar pembentukan karakter calon taruna atau menentukan adalah cambra dibuka untuk melatih sikap dasar pantang menyerah, disiplin, kerja keras, dan kerja sama. Sikap mental ini akan menjadi karakter dasar dan yang paling utama untuk menjadi insan transportasi yang unggul. Program menentukan dilaksanakan di Balai Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Karakter Transportasi Pasir Jambu, Bandung. Fasilitas balai di bawah BPSDM Perhubungan ini dirancang khusus untuk melaksanakan program pembentukan karakter yang diharapkan dapat menanamkan semangat kebangsaan, kerjasama, dan lahirnya insan perhubungan masa depan yang berhati Indonesia. Ketarunaan dan pola asuh disiplin around the clock adalah ciri khas pendidikan dan pelatihan transportasi. Taruna dan taruni wajib tinggal di asrama agar mereka lebih sempurna menyerap ilmu dan skill transportasi serta lebih cepat membentuk karakter yang menjadi ciri khas insan perhubungan, yaitu kemampuan mengamalkan 5 citra manusia perhubungan. BPSDM Perhubungan memiliki unit pelaksana teknis yang terdiri dari politeknik, akademi, dan balai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam rangka membangun organisasi pendidikan vokasi yang berkelas internasional, seluruh unit pelaksana teknis transportasi darat, laut, dan udara ini memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap, modern, dan berbasis teknologi transportasi terbaru dan berstandar internasional. Kurikulum diklat dirancang link and match dengan kebutuhan dan perkembangan di industri transportasi. Instruktur adalah aktor utama untuk menjamin transfer of knowledge dan transfer of values di sektor transportasi. Seluruh materi diklat disajikan oleh instruktur berpengalaman, ahli, dan bersertifikat internasional. Instruktur ini merupakan ujung tombak untuk membentuk insan transportasi yang profesional dan berdaya saing tinggi. Insan transportasi yang mampu mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi serta pelayanan prima. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat adalah unit kerja di bawah BPSDM Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi darat dan perkereta apian. Unit pelaksana teknis matra darat adalah Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau STTD Bekasi, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, Politeknik Perkereta Apian Indonesia Madiun, Politeknik Transportasi Darat Bali, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah. Muhammad Bakti. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut bertugas melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi laut. Unit pelaksana teknis matra laut adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar,
Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Politeknik Pelayaran Surabaya, Politeknik Pelayaran Banten, Politeknik Pelayaran Barombong, Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Politeknik Pelayaran Sorong, Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta. We are the best seller. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara bertugas melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi di dunia penerbangan, Unit Pelaksana Teknis Matra Udara terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan SDM transportasi udara yang tangguh. Unit Pelaksana Teknis di Matra Udara adalah Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Politeknik Penerbangan Surabaya, Politeknik Penerbangan Medan, Politeknik Penerbangan Makassar, Politeknik Penerbangan Palembang, Politeknik Penerbangan Jayapura, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug. Jadi saya bagian dari beasiswa 3T pemerintah pusat. Karena saya jadi pilot, saya ingin mengabdi di Papua. Dalam rangka implementasi program prioritas Nawacita tentang pemerataan kesempatan pendidikan tinggi, BPSDM Perhubungan melaksanakan program beasiswa unggulan 3T. Program beasiswa ini bertujuan memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik lulusan SMA atau sederajat di wilayah terdepan, terluar dan terpencil untuk menjadi taruna transportasi. BPSDM Perhubungan juga berkontribusi melaksanakan program diklat pemberdayaan masyarakat dengan memberi pelatihan keahlian terapan pada masyarakat di usia produktif. Sebagai instansi teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, BPSDM Perhubungan mendorong setiap unit pelaksana teknisnya untuk menjadi badan layanan umum. Dengan penetapan sebagai badan layanan umum, setiap UPT diharapkan lebih leluasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seluas-luasnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Aparatur perhubungan adalah garda terdepan dan berperan sangat vital sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pelayanan transportasi di masyarakat. Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan adalah unit pelaksana teknis BPSDM Perhubungan yang bertugas meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial profesional. Pusbang Aparatur Perhubungan ini merupakan kawah candra di muka untuk mempersiapkan para calon pemimpin aparatur Kementerian Perhubungan. The best leader are trained here. Pelantikan perwira transportasi adalah puncak pencapaian akademik taruna dan taruni transportasi. Mereka telah ditempa secara fisik, mental, dan akademik untuk menjadi kader insan perhubungan yang mampu mengamalkan 5 citra manusia perhubungan. Baktimu telah dinanti, bangkitkan semua kemampuan. Mari kita bangun bangsa ini. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang yang mana pada saat ini diwakilkan oleh Wakil Direktur 3 Bapak Broto Priyono SSIT MT. Kepada Bapak kami persilakan.
menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, karena sedianya beliau yang hari ini akan membuka kegiatan ini, namun dikarenakan ada kegiatan lain yang harus beliau hadiri, sehingga pada pagi hari ini beliau langsung terbang kembali ke Jakarta dan melanjutkan kegiatan di tempat yang lain. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Siti Maimunah, Kepala Bidang Pendidikan. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Ternate atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 24 Provinsi Maluku atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala KSOP Ternate atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala GM PT ASDP Kota Ternate atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar atau yang mewakili Ibu Kapten Nopakera. Yang kami hormati Direktur Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi atau yang mewakili Pak Sudarman. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA SMK se-Kota Ternate dan Bapak Ibu tamu undangan serta siswa-siswi yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat, salam prestasi. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam rangka untuk menyaksikan bersama-sama sosialisasi seleksi penerimaan calon taruna Kementerian Perhubungan tahun ajaran 2023-2024. Tidak lupa salam serta salawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas dukungan para undangan, Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk hadir pada acara ini. Acara ini diselenggarakan untuk memberikan informasi berkenaan dengan penerimaan calon taruna-taruni di kampus-kampus kedinasan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa negara kita Indonesia tercinta terdiri atas 17.000 pulau yang dipisahkan oleh lautan yang luas dan adanya sungai serta danau, jaringan jalan dan jaringan rel kereta api yang panjangnya mencapai ratusan ribu kilometer, serta bentangan cakrawala yang sangat sulit dijangkau tanpa adanya peran transportasi darat, laut dan udara. Yang mana hal ini berdampak bagi kehidupan masyarakat dalam mendukung baik kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan negara. Menyadari kondisi geografis yang dimiliki oleh negara kita ini, maka Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan bersama ini memanggil putra-putri terbaik bangsa untuk berperan aktif di dalam pembangunan transportasi Indonesia dan bergabung bersama melalui kampus-kampus sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, baik matra darat, matra laut, serta matra udara,
untuk mencetak perwira transportasi Indonesia. Melalui sosialisasi ini, kami mengajak kepada adik-adik siswa-siswi generasi muda penerus bangsa untuk menentukan dan mempercayakan masa depannya di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Perhubungan dalam mengembangkan kualitas diri dan profesionalisme di bidang transportasi, baik transportasi darat, transportasi laut, maupun transportasi udara, di mana kami akan membimbing dan memotivasi adik-adik sekalian untuk menjadi sumber daya manusia yang berkompeten di bidang transportasi di masa yang akan datang. Seleksi penerimaan calon taruna dilaksanakan serentak oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk menjaring minat, keinginan, dan bakat dari adik-adik pelajar untuk berkontribusi bagi negara di bidang transportasi. Seleksi penerimaan calon taruna perhubungan tahun ajaran 2023 memiliki beberapa jalur penerimaan, yaitu jalur pola pembibitan, jalur reguler, dan jalur pola mandiri. Seleksi dengan jalur-jalur tersebut telah terbukti mencetak perwira-perwira transportasi yang berperan penting di dalam dunia transportasi, baik skala nasional maupun internasional, yang mana tentunya membawa dampak sangat positif bagi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kita tercinta ini. Demikianlah kami mengharapkan kepada Bapak, Ibu, dan siswa-siswi serta peserta didik untuk tidak ragu-ragu menyarankan, memilih untuk berkarya di bidang transportasi dengan menjadi peserta didik di kampus-kampus sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Akhir kata, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi sosialisasi seleksi penerimaan calon taruna Kementerian Perhubungan tahun ajaran 2023 di Kota Ternate saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberi manfaat terhadap kegiatan ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak, Ibu, dan adik-adik undangan, sampailah kita pada acara inti, yaitu paparan sosialisasi perguruan tinggi Kementerian Perhubungan yang akan dilanjutkan dengan talk show kepada narasumber kita, Ibu Dr. Siti Maimunah, SSI, MSE, MA, dan juga yang akan membantu moderator kita, Ibu Afrian Pujian, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Baik semua, alhamdulillah. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, serta adik-adik semua. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Ya, pada hari ini kita masuk ke dalam sesi acara paparan sosialisasi perguruan tinggi Kementerian Perhubungan tahun 2023. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita ibu yang sangat cantik sekali sebagai narasumber yang akan menjelaskan materi tentang paparan sosialisasi perguruan tinggi Kementerian Perhubungan tahun 2023. Sebelum kita mulai, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul ya? Betul. Baik, mari kita kenalan dulu. Saya Ibu Okvi selaku moderator pada hari ini. Kemudian di tengah-tengah kita
ada Ibu Dr. Siti Maimunah, SSI MSc MA. Beliau adalah pegawai di Kementerian Perhubungan yang bekerja tepatnya di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat selaku Kepala Bidang Pendidikan. Baik, kepada Ibu kami persilakan untuk memulai materinya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya akan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini semua bersemangat untuk hadir di acara sosialisasi perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan. Di sini telah hadir yang saya hormati ada Wakil Direktur 3 dari Politeknik SDP Palembang, kemudian juga ada Pak Suherman ini dari Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, dan juga tadi ada kapten, tapi tadi kalau didengar kaptennya perempuan ya, jadi jangan khawatir bagi perempuan yang menginginkan jadi kapten itu juga sangat bisa, karena tadi contohnya kebetulan ibunya mungkin lagi ke belakang, beliau adalah seorang kapten perempuan, dan juga kalau ingin jadi pilot itu juga bisa perempuan, jadi tidak harus laki-laki ya. Jadi nanti akan coba kami jelaskan sekolah-sekolah yang ada di bawah lingkungan Kementerian Perhubungan itu, jadi yang ingin bercita-cita jadi pilot, jadi kapten itu bisa bersekolah di sekolahnya Kementerian Perhubungan. Nah ini pada pagi hari ini tentunya nanti akan ada penjelasan. Saya secara umum akan coba saya menjelaskan, tapi nanti per bidang ada darat, sekolah darat. Nah ini Bu Kapten, coba beri aplaus dulu kalau ada Bu Kapten. Jadi nanti ada sekolah darat, kemudian kalau mau jadi kapten seperti beliau sekolahnya di laut, atau kalau mau jadi pilot nanti sekolahnya ada di Banyuwangi salah satunya. Tapi sekolah kita sebenarnya banyak, totalnya nanti ada 22 sekolah. Nah ini mungkin next. Nah di sini ini barusan saya sebutkan sekolahnya di bawah Kementerian Perhubungan itu totalnya ada 22 sekolah. Tapi secara tidak langsung sekolah ini sebenarnya sama ya. Jadi semuanya sistemnya, sistem pendidikannya, kemudian pola penerimaannya dan kompetensi yang didapatkan itu sesuai dengan matranya ini sama. Kalau di darat, jadi nanti sesuai dengan keinginan dari adik-adik. Mau sekolah darat itu ada 5 pilihan sekolahnya. Kemudian mau sekolah di laut itu ada 10 perguruan tinggi. Kalau udara itu ada 7 sekolah. Dan ini sekolahnya ini juga tersebar dari Aceh sampai dengan Papua. Next slide. Nah ini sekolahnya tersebar, kalau dilihat dari sini yang berwarna biru itu adalah sekolah-sekolah yang di bawah Matra Laut. Jadi kalau yang ingin menjadi kapten atau menjadi teknik di perkapalan, nah itu sekolahnya ada di yang berwarna biru. Itu mulai dari Aceh sampai dengan Sorong. Mungkin kalau yang paling dekat dengan sini Sorong ya, Politeknik Pelayaran Sorong. Itu tapi kalau mau explore Jawa, nah kalau saya sih berpikiran bagi adik-adik yang punya cita-cita tinggi itu bisa berkompetensi. Silahkan berkompetisi ya, silahkan lari ke sekolah-sekolah yang terbaiknya. Ada juga yang bagus, mungkin yang dekat sini nanti ada nih dari PIP Makassar. Jadi Makassar juga ada Politeknik Ilmu Pelayaran. Kalau nggak mau ke Sorong, misalnya mau yang lebih rame gitu dari Ternate, larinya bisa ke Makassar atau ke Jawa. Di Jawa itu juga ada banyak. Nah kalau yang berwarna kuning ini yang di bawahnya Matra Darat. Itu ada paling jauh itu di barat, paling barat itu ada di Palembang. Kemudian yang paling timur ada di Bali. Nah ini memang tersebar seluruhnya. Yang udara itu di paling barat ada di Medan, dan yang paling timur itu ada di Jayapura. Jadi ini memang sekolah-sekolahnya itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang tidak ada hanya satu di Kalimantan.
Di Kalimantan itu kita tidak ada sekolah ya. Jadi sekolahnya itu ada di Sumatera itu mulai dari Politeknik Pelayaran Aceh, kemudian ada Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, kemudian ada Politeknik Penerbangan Medan, ada Politeknik SDP Palembang itu sendiri, dan juga itu yang ada di Aceh, kemudian ke Jawa itu mulai dari Politeknik Pelayaran Banten dan seterusnya. Nah, mungkin adik-adik ada yang bingung nggak? Sekolahnya banyak sekali gitu ya. Kan kalau sekolah kedinasan yang dikenal di sini, ada yang tahu nggak sekolah kedinasan apa yang dikenal? Mungkin saya sambil berdiri nggak apa ya. Sekolah kedinasan yang sudah diketahui siapa? Ya silakan. ATKP Makassar. Oh, ATKP Makassar. Oke. Sekarang namanya berubah. Bukan ATKP tapi jadi Politeknik Politeknik Penerbangan Makassar. Dulu ATKP ya. Ada lagi yang tahu kalau yang diketahui sekolah kedinasan manapun, gak harus yang di perhubungan, mana yang diketahui? Yang sangat terkenal di sini kira-kira dari adik-adik yang kira-kira kalau mau sekolah kedinasan kemana? Ya silakan. Doorpress. Oh, dapat doorpress nggak? Oh, dapat doorpress katanya. Bisa jawab. Ayo berdiri silakan. Yang aktif akan dapat door prize. STAN. Oh, STAN. Sekolah Tinggi Administrasi Negara STAN ya. Oke. Ada lagi? Yang satu lagi sana. IPDN. Oke. Jadi kalau tadi yang disebutkan IPDN STAN sepertinya sangat-sangat sudah diketahui ya oleh seluruh adik-adik yang ada di sini. Dan kalau mau mikir sekolah kedinasan pasti larinya kalau nggak ke IPDN ke STAN gitu ya. Padahal di kita di Kementerian Perhubungan secara jumlah penerimaannya dari tahun ke tahun kita yang terbanyak dibandingkan STAN atau IPDN. Jumlah taruna yang kita terima di sekolahnya Kementerian Perhubungan ini yang terbanyak secara total. Tapi karena memang kita dipecah menjadi 22 sekolah, sehingga pada saat di pengumuman itu pengumumannya per sekolahnya diketahuinya. Tapi kalau secara total Kementerian Perhubungan atau sekolah transportasi ini jumlahnya paling banyak, bahkan bisa 3 kali lipat dari STAN ataupun dari IPDN jumlah penerimaannya. Nah ini sebenarnya peluangnya lebih besar ya Bapak Ibu ya untuk masuk di sekolahnya Kementerian Perhubungan, sekolah kedinasannya dibandingkan sekolah kedinasan yang lain. Karena kalau IPDN itu seluruh Indonesia terpusat hanya satu IPDN, meskipun ada cabang di beberapa daerah. STAN juga demikian. Kalau di kita sebenarnya juga satu, hanya namanya per daerah ini beda-beda, dikelola secara politeknik, namanya itu berbeda-beda. Tapi secara total itu sebenarnya sistemnya sama, berpusat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Lanjut. Nah ini terkait dengan Politeknik Transportasi Darat, ini ada di PTDI STTD Bekasi. Ini ada beberapa jurusan yang bisa diambil untuk di PTDI STTD. Agak blur ya. Nah kalau di PTDI STTD ini ada Transportasi Darat Sarjana Terapan, itu ada di D3 MTJ. MTJ itu Manajemen Transportasi Jalan. Kemudian ada juga di MTP, Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Ada juga TRO Sarjana Terapan. Nah kalau dibilang Sarjana Terapan, ini berarti D4 atau setara dengan S1. Jadi jangan khawatir kalau udah lulus sebagai Sarjana Terapan, bisa lanjut nggak ke S2? Bisa. Karena setara dengan sarjana yang biasa, yang sarjana S1. Sehingga adik-adik kalau ambilnya yang D4 atau Sarjana Terapan, ini begitu lulus nanti ingin lanjut ke S2 itu juga bisa. Kemudian di STTD ini juga sudah ada S2-nya, yaitu S2 Pemasaran Inovasi dan Teknologi dan juga S2 Teknik Keselamatan dan Resiko. Jadi S2-nya juga sudah dibuka untuk di PTDI STTD, lokasinya ada di Bekasi, ini dekat dengan Jakarta. Nah yang kedua ada di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, lokasinya di Tegal, ini ada di Jawa Tengah. Itu ada 3 program studi. Yang 2 ini D4 atau Sarjana Terapan, itu adalah Rekayasa Sistem Transportasi Jalan dan juga Teknik Rekayasa Otomotif. Nah teknologi rekayasa otomotif. Yang D3-nya
ini teknologi otomotif. Nah, perlu diketahui di D3 teknologi otomotif ini juga ada 2, selain di PKTJ ada di Politeknik Transportasi Darat Bali. Dan sebagai informasi saja, untuk D3 teknologi otomotif ini salah satu jurusan favorit, di mana demand-nya sangat tinggi. Hampir di seluruh daerah butuh alumni jurusan D3 teknologi otomotif. Dan sampai saat ini jumlahnya masih kurang. Begitu lulus langsung terserap, begitu lulus langsung terserap, karena memang di daerah sendiri masih sangat kurang yang tenaga-tenaga yang ahli di teknologi otomotif. Kalau di sini mungkin Bapak Ibu, saya nggak tahu ya di Ternate ada pengujian kendaraan bermotor atau tidak. Nah, ini bekerjanya di tempat pengujian kendaraan bermotor. Itu jumlahnya sangat berkurang sekarang karena banyak yang pensiun, tapi generasi penerusnya belum ada. Sehingga pada saat lulus mereka langsung terserap semuanya 100% untuk jurusan D3 teknologi otomotif. Nah, kemudian yang satu-satunya sekolah perkeretaapian ini juga ada di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, ada di Jawa Timur. Itu ada D3 Teknologi Bangunan Jalur dan Perkeretaapian, ada D3 Teknologi Elektro Perkeretaapian, D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian, dan D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Nah, mungkin kalau yang ingin kembali mengabdi ke daerahnya, perkeretaapian belum ada ya di Maluku Utara. Tapi kalau ingin nantinya bekerja di luar Maluku Utara, ya bisa ambil sekolah yang di D3 PPI Madiun. Kemudian ada juga Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan. Nah, hari ini hostnya ini dari Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang. Ini sangat cocok sekali untuk adik-adik yang rumahnya di sini. Karena di Maluku Utara ini provinsi kepulauan di mana ada 24 penyeberangan di Provinsi Maluku Utara. Di sini tentunya banyak dibutuhkan ahli-ahli di bidang transportasi Sungai Danau Penyeberangan. Bagaimana mereka nantinya ke depan. Nah, ini ada studi D3 studi nautika, permesinan kapal, dan juga ada manajemen transportasi perairan daratan. Perairan daratan itu yang dimaksud adalah di penyeberangan, di sungai dan di danau. Nah, kalau di Maluku Utara sendiri mungkin sebagian besar adanya di penyeberangan. Nah, ini harusnya sangat dibutuhkan oleh daerahnya sendiri, sehingga putra daerah nanti akan bisa membangun daerahnya sendiri setelah lulus di sekolahnya Kementerian Perhubungan. Kemudian Politeknik Transportasi Darat Bali, ini ada D3 Teknologi Otomotif seperti tadi saya sampaikan, dan ada D3 Manajemen Transportasi Jalan, serta ada D3 Manajemen Logistik. Nah, ini manajemen logistik ini juga satu-satunya jurusan yang ada di sekolahnya perhubungan. Mungkin bahkan di Indonesia masih jarang sekali ya yang bicara masalah logistik. Nah, berikutnya terkait dengan transportasi laut. Nah, kalau transportasi laut ini dari 10 sekolah jurusannya hampir semuanya sama. Nautika, permesinan kapal, sama tata laksana angkutan laut dan kepelabuhanan. Jadi hampir semua sekolah ini jurusannya sama, kecuali misalnya di Polteknik Surabaya ya, ini ada tambahan-tambahan jurusan yang berbeda. Sama ada beberapa tambahan, misalnya ada juga di tadi saya baca di ya Poltek Makassar, di Poltek Surabaya aja yang berbeda ya. Itu ada teknologi rekayasa operasi kapal, ini nautika, kemudian ada transportasi laut. Nah, di transportasi laut ini satu-satunya yang ada di Poltek Surabaya. Kemudian nah di sini mereka itu ada D3 dan D4. Jadi adik-adik itu bisa nanti milih mau D3 atau D4. Nah, kalau D3 nanti lulusannya seperti apa, D4 lulusannya seperti apa, nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut. Nah, ini sebenarnya sama ya, hampir semua jurusan kalau di laut itu sama persis, kecuali satu tambahan itu yang ada di Poltek Surabaya, itu transportasi laut. Lanjut. Untuk yang di udara, nah kalau di udara jurusannya sangat banyak, pilihannya banyak jurusan. Mulai jadi pilot, mau jadi yang ahli di bagian lalu lintas penerbangan. Tahu nggak yang kalau naik, kalau di udara itu sebenarnya ada lalu lintasnya ya, nggak cuma di darat.
Kalau di darat kan ada lalu lintasnya, mengatur lalu lintas supaya mobil tidak tabrakan dan yang sama. Di udara juga meskipun udara luas, itu kalau nggak diatur bisa tabrakan pesawat. Nah itu ada juga yang aturnya namanya di ATC. Nah itu nanti ada juga yang ahli di sana, ada juga yang nanti jurusannya ini ahli di bandar udaranya atau ahli di bagian permesinan pesawatnya. Nah ini beda-beda, jurusannya sangat banyak kalau di udara. Mulai dari teknik pesawat udaranya sendiri, navigasi, kemudian juga teknik listriknya, kemudian bangunannya, mekanikal, kemudian ada juga aerotika. Ini banyak sekali ya, adik-adik nanti di brosur, dibagi brosur kan ya Pak ya? Dibagi brosurnya nanti bisa dipelajari untuk jurusan-jurusannya dan nanti sesuai minatnya apa. Kalau di brosurnya mungkin kurang jelas bisa di search di websitenya masing-masing sekolah. Itu akan tersedia informasinya. Oh saya tertarik jadi pilot, gimana caranya? Nah ini bisa dicari tahu ya seperti apa. Lanjut, nah ini terkait masalah outputnya dari sekolah. Memang di pendidikan vokasi ini yang membedakan dengan university atau perguruan tinggi yang pada umum. Kalau ada sekolah di sekolah umum, di universitas atau institut atau yang lain-lain, yang didapatkan lulus apa? Ijazah. Tapi kalau di sekolah vokasi selain ijazah, adik-adik bisa dapatkan sertifikat kompetensi. Dan akhir-akhir ini yang dibutuhkan di dunia kerja adalah sertifikat kompetensinya. Nah, tapi memang sertifikat kompetensi juga bisa didapat melalui short course. Tapi kalau ikut short course tidak dapat ijazahnya. Jadi kalau adik-adik mau sekolah di sekolah kedinasan ini, sekali dayung dua terlampaui gitu, dapat ijazah plus dapat sertifikat kompetensi. Karena memang pada saat kita daftar kerja biasanya yang dicari itu adalah sertifikat kompetensinya. Saat ini yang dimana dengan punya sertifikat kompetensi ini menandakan bahwa adik-adik itu sudah siap kerja, siap masuk dunia kerja. Dan secara pendidikan memang di sini juga membedakan 30% teori, 70%-nya praktek. Nah, kalau prakteknya makin banyak berarti kan begitu lulus langsung siap masuk ke dunia kerja. Lanjut. Nah, bagaimana sistem penerimaannya? Sistem penerimaannya ada dua jalur. Jalur pola pembibitan dan jalur mandiri. Apa bedanya? Nah, kalau jalur pola pembibitan ini begitu lulus langsung direkrut menjadi calon pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan atau di pemerintah daerah. Tapi untuk pemerintah daerah saat ini yang ada itu hanya di PTDI, STTD yang ada di Bekasi tadi. Itu lulus bisa langsung direkrut di daerahnya, bisa juga kembali ke Maluku Utara misalnya. Tapi kalau yang selain itu, pola pembibitan ini begitu lulus menjadi CPNS-nya Kementerian Perhubungan dan siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Dan bisa jadi yang dari Maluku Utara juga akan kembali lagi karena di Maluku Utara sendiri banyak juga kantor-kantor unit pelaksana teknisnya Kementerian Perhubungan seperti bandar udara, kemudian pelabuhan dan yang lain-lain, itu semuanya ada yang menjadi unit pelaksana teknisnya Kementerian Perhubungan, atau ada juga balai teknik itu untuk transportasi daratnya. Nah ini apa yang bedakan jalur pola pembibitan dan mandiri? Tadi setelah lulusan kan beda ya. Kalau jalur mandiri itu adik-adik nanti bisa bekerja di mana aja. Jadi semacam lulusan dari universitas, tidak terikat harus menjadi CPNS. Mungkin saya yakin tidak semuanya cita-cita jadi PNS. Ada yang cita-citanya ingin jadi PNS nggak? Nggak ada yang mau jadi PNS. Nah, kalau yang memang nggak mau jadi PNS itu ngambil yang jalur mandiri karena bisa bekerja di mana saja. Biasanya yang masuk di transportasi laut ini juga nggak ada yang mau jadi PNS gitu ya, Bu Kapten ya. Karena kalau jadi kapten kerjanya di kapal asing, gajinya dolar. Kalau jadi PNS, ya mungkin adik-adik nanti cari tahu lah gaji PNS berapa gitu ya. Jadi kayak Bu Kapten ini dulunya juga nggak langsung PNS ya Bu Kapten ya, berlayar dulu ya. Nah itu bedanya. Jadi
kalau jadi penerbang, misalnya di penerbang juga kan bisa kerja di maskapai yang ada di Indonesia atau di luar negeri juga. Maksudnya maskapai kan banyak. Nah ini kalau yang nggak mau jadi PNS, yang darat juga. Darat itu banyak perusahaan otobus dan yang lain-lain yang memang tidak harus menjadi PNS. Nggak ada yang mau jadi PNS, yakin nih satu pun nggak ada yang angkat tangan. Nggak ada loh. Tapi nggak apa-apa. Dulu saya juga cita-cita saya bukan jadi PNS, tenang, sama. Tapi pada akhirnya saya jadi PNS juga. Jadi dulunya saya juga nggak jadi PNS. Jadi saya sempat bekerja di swasta juga. Tapi nggak masalah, itu nanti perjalanan masing-masing orang yang beda-beda. Jadi tapi kalau mau jadi PNS ngambilnya pakai jalur pola pembibitan. Itu begitu. Kenapa kok ngambil yang jalur pola pembibitan? Mungkin menjadi pertimbangan utamanya adalah begitu lulus nggak usah pusing cari kerja. Karena begitu lulus, SK-nya langsung turun untuk bekerja. Nah biasanya kan kalau lulus kuliah masih bingung nih harus apply kerja di mana. Nah tapi kalau yang pola pembibitan ini tanpa apply pekerjaan, SK sudah ada di depan mata. Jadi udah tinggal terima SK untuk bekerja sebagai calon pegawai negeri sipilnya Kementerian Perhubungan. Jadi nanti akan berseragam seperti kita seperti ini seragamnya untuk yang jadi CPNS. Nah secara pembiayaan ini juga beda. Kalau yang jalur pola pembibitan ini biaya akademiknya 0 rupiah karena ditanggung oleh pemerintah. Jadi mendapatkan semacam beasiswa 100% dari pemerintah. Untuk yang biaya non akademiknya seperti uang makan, kemudian uang asrama, uang wisuda, nah ini kan di luar secara total akademik ini dibayar lagi meskipun dia jalur pola pembibitan. Tapi kalau jalur mandiri semuanya dibayar sendiri, termasuk tadi biaya akademiknya juga harus dibayar sendiri, SPP dan yang lain-lain itu harus dibayar sendiri. Tapi kalau yang pola pembibitan biaya akademiknya ditanggung pemerintah karena lulus harus bekerja kepada pemerintah, sedangkan non akademiknya saja yang ditanggung sendiri. Nah ini yang membedakan. Secara penerimaan juga beda, pembiayaannya berbeda, lulusannya juga berbeda. Ini yang mungkin nanti bisa jadi pertimbangan ya, mau masuk jalur pola pembibitan atau masuk jalur mandiri. Dan seleksinya pun ada yang membedakan. Yang membedakan sebenarnya cuma satu, yaitu di tes pertama, seleksi kompetensi dasar. Nah ini untuk yang pola pembibitan wajib, SKD namanya. Ini harus lulus dan memang sekarang saat ini ya adik-adik mungkin lihatnya itu bisa langsung karena benar-benar sistemnya online ya. Begitu tutup komputer langsung akan tahu saya lulus atau tidak. Jadi benar-benar nggak ada intervensi dari mana saja karena sistem penerimaan kita itu semua serba online. Begitu selesai akan dinyatakan lulus dengan skor berapa, tidak lulus dengan skor berapa. Itu akan tahu. Nah itu ada namanya SKD, seleksi kompetensi dasar. Ini yang harus lulus untuk yang pola pembibitan. Tapi yang bukan pola pembibitan atau jalur mandiri, ini tesnya tes akademik. Nah ini berbeda dengan SKD. Bisa tes potensi akademik atau tes yang lainnya yang sifatnya akademik. Nah ini nanti ada tesnya tersendiri tentunya. Yang berikutnya ini untuk formasinya, tadi telah saya sebutkan pola pembibitan Kementerian Perhubungan, pola pembibitan pemerintah daerah, ini khusus yang di PTD, STTD, dan juga ada pola pembibitan khusus untuk Papua dan Papua Barat. Tapi kalau Papua Barat ini khusus untuk anak daerah dari Papua. Jadi ada yang kita namakan OAP, orang asli Papua. Nah ini secara persyaratan administrasi, lanjut. Nggak mau jalan. Nah sambil nunggu ya, persyaratan administrasi itu ada nanti sebenarnya secara detail bisa dibaca ya di brosurnya. Mulai dari foto, kemudian kartu identitas, ijazah, bukti pembayaran, dan persyaratan lainnya. Tapi memang di sini untuk di sekolah kita secara keseluruhan itu bisa masuk sampai batas usia kurang dari 23 tahun. Jadi adik-adik yang usianya mungkin udah lebih atau apa ada batasannya juga, maksimal sebelum 23 tahun pada saat pendaftaran. Nah ini nanti
masih bisa masuk menjadi calon taruna-taruninya Kementerian Perhubungan. Berikutnya ini adalah jadwal kegiatan. Karena kalau jadi taruna, tadi kan penerimanya ada dua nih, pola pembibitan sama mandiri. Tapi bagaimana untuk kegiatannya di kampus? Sama, tidak beda sama sekali. Jadi seluruhnya mulai dari pembelajarannya, kemudian kehidupannya, bahkan asramanya ini sama, tidak beda ya. Hanya yang membedakan tadi sistem penerimaannya, biayanya, sama lulusannya yang membedakan. Tapi selama di dalam kampus maka akan mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi kalau adik-adik siap menjadi taruna-taruni perhubungan, mulai dari bangun tidur, istilahnya sampai tidur diatur ya. Jadi bangun jam 4.30, kemudian ada sarapan, lanjut olahraga, makan pagi, apel pagi, kemudian kelas. Kemudian setelah kelas selesai nanti sore ada ekstrakurikuler, makan malam, belajar mandiri, apel, dan istirahat. Nah ini ritmenya seperti ini. Jadi memang secara pengaturannya akan sama. Nanti mungkin bisa kita juga hari ini hadir di sini ada 6 taruna-taruninya Kementerian Perhubungan. Nanti bisa dilihat. Ini contoh-contoh yang sudah dididik di Kementerian Perhubungan seperti apa. Nanti bisa ditanya juga ya. Kalau pengen nanya ke taruna-taruninya kita, nanti adik-adik bisa nanya gimana rasanya jadi taruna gitu. Nanti mereka akan bisa menjelaskan seperti apa rasanya, karena memang sistemnya itu sudah diatur sedemikian rupa untuk masalah kegiatan yang ada di asrama. Dan hari Sabtu Minggu juga libur sama sebenarnya ya. Dan ada istilahnya kalau di kita IB, izin bermalam, itu jadi boleh keluar kampus. Dari keluar kampus juga nanti bisa bermalam ya. Kalau rumahnya Maluku Utara gak mungkin pulangnya ke Maluku Utara ya kalau jauh ya, mungkin bermalam di rumah temennya yang terdekat. Nah ini biasanya sering terjadinya seperti itu. Atau ada juga yang dinamakan izin pesiar. Nah izin pesiar ini keluar dari asrama tapi tidak bermalam, kembali lagi ke asrama, dari jamnya nanti ditentukan dari kampusnya. Lanjut, ini terkait kerjasama penempatan lulusan. Terkait penyerapannya juga, penyerapannya sangat tinggi. Kalau kemarin saya mencoba membandingkan dengan sekolah-sekolah politeknik di luar Kementerian Perhubungan, daya serapnya untuk sekolah-sekolah kita di Kementerian Perhubungan selain yang pola pembibitan kan pasti 100% ya. Yang non pola pembibitan ini pun cukup tinggi. Terutama yang laut ya. Laut ini biasanya daya serapnya sangat tinggi karena mereka akan bekerja di perusahaan-perusahaan asing biasanya. Nah kemudian di sini ada juga bagaimana kerjasamanya dengan beberapa lanjut penempatan lulusan. Nah ini kita juga telah ada MOU ya. Jadi lulusannya itu bisa langsung nanti ditempatkan di beberapa perusahaan yang ada di Indonesia, baik perusahaan BUMN maupun swasta. Lanjut. Nah ini bekerjanya di mana aja. Ini bisa sebagai regulator, kalau tadi ya yang masuk jadi pegawai negeri sipil sebagai regulatornya, kemudian masuk ke industri atau ke operator. Lanjut. Nah ini websitenya. Nah tadi kalau ada yang kepo, kalau sekarang bilangnya kepo ya, kepo masalah sekolah-sekolah yang ada 22 sekolah tadi, dan kepo mau ngelihat jurusan apa sih kira-kira yang saya sesuai dan minat saya, silahkan buka websitenya masing-masing sekolah. Ini ada websitenya, dan juga ada media sosial yang lain seperti Instagram, Facebook, dan yang lain-lain, atau Twitter. Nah itu bisa dilihat di sana kegiatan-kegiatannya seperti apa, kemudian sistem pendidikannya di sana seperti apa. Nah itu bisa dilihat di media sosialnya. Lanjut, ini adalah contoh-contoh kegiatannya. Next. Nah ini apel ya, ada apel, tadi disampaikan apel pagi, apel malam, ada juga baris berbaris karena memang sifatnya ketarunaan. Kemudian ada juga di sini berikutnya ada kegiatan marching band. Ini kegiatan ekstrakurikuler wajib sepertinya kalau marching band ini di semua sekolah. Kemudian ada juga yang berikutnya ini praktikum. Nah, semua sekolah kita dilengkapi dengan laboratorium dari masing-masing jurusannya, sehingga nanti begitu masuk prodi mana
pasti ada laboratoriumnya yang sangat memadai untuk praktek, karena memang secara konsep kita 30% teori, 70%-nya adalah praktek. Lanjut, nah ini kegiatan pembentukan ini ya, karakter ya. Jadi yang dinamakan Natsar ini di awal-awal ini ada adaptasi ya, masa-masa adaptasi peralihan dari SMA masuk ke sekolah kita. Nah itu nanti akan dilakukan kegiatan seperti ini. Lanjut, nah ada juga emang kegiatannya formal semua ya katanya. Pasti kan gitu ya, kegiatannya semua serba seperti itu, yang tegang atau apa enggak. Di kita juga banyak kegiatan-kegiatan, misalnya ada kegiatan proseni atau ada kegiatan juga yang malam keakraban, itu banyak juga kegiatan yang berkaitan dengan seni. Lanjut, nah ini pelaksanaan wisuda. Wisudanya nanti biasanya dilaksanakan secara terpadu, ini di Jakarta dan dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Kalau nanti ada pertanyaan, ditunggu ya, ada pertanyaan-pertanyaannya, silahkan. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Siti Maimunah. Banyak sekali informasi yang sudah disampaikan mengenai perguruan tinggi yang ada di Kementerian Perhubungan. Dan saya rasa Bapak Ibu dan adik-adik semua yang ada di sini sudah timbul berbagai macam kepo ya kata Ibu tadi ya. Kepo untuk informasi mengenai sekolah-sekolah yang ada di perguruan tinggi yang ada di Kementerian Perhubungan. Baik, saya buka sesi tanya jawab pada hari ini. Informasinya bagi adik-adik dan Bapak Ibu semua silahkan untuk bertanya. Bagi yang bertanya nanti akan mendapatkan door prize banyak sekali Bu. Sudah pada angkat tangan semua ya? Sudah ada 100, Oke. 300 yang 300 pertanyaan. Ya, saya mohon bantuan kepada operator untuk memberikan mikrofon. Kita buka sesi tanya jawab dengan 2 sesi ya Ibu. Satu sesi itu kita undang dulu 3 pertanyaan. Dari sebelah kanan boleh silakan. Sebelah kanan yang berjilbab hitam silakan sebutkan nama dan silakan berikan pertanyaan. Siap, mohon izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilaidun Taruna, asal sekolah SMK Negeri 4. Oh iya, oh siap. Ya, saya undang juga Bapak Ibu sekalian. Ini ya, dari ya Pak Herman sama Bu Kapten. Nanti kalau nanya terkait laut sama udara, nanti saya mari kami undang Bapak Broto Priyono, Bapak Suherman dan Ibu Kapten Oktavera. Silakan Ibu. Bapak. Ya, boleh diulang pertanyaannya, silakan. Saya ingin bertanya, apakah jika saya ingin memasuki sekolah kedinasan dan mengambil jurusan yang saya pilih, di situ apakah saya masih bisa berpindah kepada jurusan lain atau tidak? Dan berapa lama waktu kuliah yang atau sekolah kedinasan yang ditentukan? Karena saya belum tahu. Siap, terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Vera itu namanya. Ini langsung kita jawab saja Ibu. Ya. Mungkin ini masih umum ya, saya jawab. Nanti kalau terkait masalah darat akan dijawab Pak Broto, kalau laut dijawab Bu Kapten, dan kalau yang udara nanti dijawab oleh Pak Suherman. Nah, kalau tadi boleh pindah jurusan apa tidak? Dari awal sudah harus menentukan jurusannya, dan ini akan sangat sulit kalau pindah. Dan hampir selama ini tidak ada ya, kalau tidak ada yang pindah jurusan ya, tidak diperbolehkan sebenarnya. Kalaupun pindah, ini dilihat di sana memang memungkinkan apa tidak. Apakah dia dari satu, kan kadang-kadang jurusan itu ada yang awalnya dari IPA atau dari IPS ya. Kalau yang teknik itu kan syaratnya harus dari IPA. Yang masalah ataupun kalau bukan IPA itu SMK yang teknik ya. SMK yang teknik itu bisa masuk ke jurusan-jurusan yang teknik. Tapi ada juga prodi-prodinya itu di beberapa prodi itu yang bisa dulunya sosial. Dari IPS atau dari misalnya manajemen, SMK yang manajemen itu bisa masuk juga. Nah, kalau prodi jurusan begitu udah dipilih di awal ngambil nautika misalnya, ya harus nautika, nggak bisa tiba-tiba pindah ke teknik perkapalan. Nah, kalau waktunya berapa lama masa studinya, ini sebenarnya sama. Untuk D3 3 tahun, untuk D4 4 tahun.
Jadi sama dengan perguruan tinggi pada umumnya, dan dibaginya juga per semester. Jadi sama persis, perkuliahannya juga sama, dimulainya sekitar bulan September atau Oktober. Nah ini hampir sama dengan perguruan tinggi yang pada umumnya. Mungkin itu terjawab nggak pertanyaannya? Baik, bagaimana Adek? Sudah jelas? Siap, sudah. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, masih ada pertanyaan? Cukup? Siap, ya, makasih. makasih. Ya, yang lain silakan. Silakan. Sebutkan namanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal. Saya mewakili SMA Negeri 1 Ternate. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, sebelum untuk ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin tanya, apakah Kementerian Perhubungan ini berhubungan langsung dengan SDM, sumber daya manusia? Sangat berkaitan sekali kan? Jadi yang ingin saya tanyakan, jika berkaitan sekali dengan sumber daya manusia kan menjelaskan bahwa di situ dia dilatih dan dikembangkan apa sih pokoknya dikembangkan atau dilatih ya. Nah terus kan tadi dikata dari talk show tadi dijelaskan pembentukan karakter. Nah yang ingin saya tanyakan, pembentukan karakter seperti apa yang dibina oleh Kementerian Perhubungan gitu? Karena ketika keluar nanti itu bukan hanya profesi kita sebagai apa, tetapi juga karakter kita, baik dalam kita melayani seseorang atau kita bertapa dengan seseorang. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara M. Kamal. Baik, langsung bisa dijawab Ibu. Oke, pembentukan karakter seperti apa yang ingin dibentuk itu adalah menghasilkan lulusan yang beretika, profesional, dan juga bukan berstandar global ya, beretika, jadi punya integritas. Nah ini bagaimana membentuk ini tentunya memang tidak mudah ya. Jadi kedisiplinan harus diterapkan dari tadi, mulai bangun tidur sampai tidur itu ada yang mengawasi ya. Jadi adik-adik itu tadi ada pengasuh, semacam pengasuhnya ini yang akan memantau bagaimana membentuk nanti taruna yang tadi beretika, kemudian profesional dan juga berwawasan global. Nah ini yang tentunya berstandar global ya, targetnya ke depan. Nah ini yang ingin kita terapkan di seluruh sekolah yang ada di Kementerian Perhubungan sehingga lulus nanti siap untuk berdasarkan global. Oh iya, terus terang mungkin saya agak cerita sedikit ya. Saya sendiri bukan alumni. Saya bukan alumni dari sekolah Kementerian Perhubungan. Saya dari perguruan tinggi umum. Saya dulu kuliahnya di IPB, di UI, kalau di Indonesia ya. Nah, tapi setelah saya mengenal alumni perhubungan, ini pengalaman saya. Saya sudah mengalami hampir 20 tahun di perhubungan. Jadi pernah punya anak buah yang jumlahnya juga hampir 200 orang. Nah, di sini saya akan bisa memilih. Kalau dihadapkan pada alumni antara sekolah kedinasan atau yang bukan kedinasan, kalau saya mau merekrut nih, saya mau rekrut pegawai nih, ada 2 orang nih, satu alumni, satu bukan. Kemampuan mereka sama. Pasti yang akan saya pilih adalah yang alumni, karena mereka punya etika. Ini yang membedakan ya, membedakan yang alumni bukan alumni. Etikanya luar biasa sekali. Ini yang menjadikan nilai lebih yang didapatkan selain tadi punya ijazah, punya sertifikat kompetensi dan juga punya etika. Karena kalau zaman sekarang mungkin Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak Ibu guru juga agak-agak kewalahan ya Bapak Ibu yang ngadepin anak-anak zaman now, secara mungkin beda sekali dengan anak dulu mungkin yang masih nurut, sopan santunnya masih sangat terjaga. Zaman sekarang itu mungkin karena lebih dunia digital di mana-mana, ngikutin budaya yang mungkin bukan budaya kita dan yang lain-lain. Ini kadang-kadang Bapak Ibu guru itu agak-agak kewalahan. Tapi dengan di sekolah kita itu etika ini benar-benar masih sangat dijunjung. Nah ini tentunya punya kelebihan yang lain dengan dibentuknya karakter tadi. Mungkin itu? Iya baik. Mungkin ada tambahan dari Bapak Sunarman, Bapak Broto atau Ibu Okta? Baik, izin. Kemal ya. Iya. Ya. Mungkin bertanya-tanya, kenapa kok sekolah perhubungan ya, kedinasan atau perhubungan kok harus pakai seragam, disiplin dan lain sebagainya? Semua ini itu ada tujuannya. Kenapa? Karena nanti di dunia kerja dibutuhkan perilaku-perilaku seperti itu. Seperti disiplin waktu ya. Contoh misalnya bekerja di atas kapal, itu harus ada disiplin waktu.
semua pekerjaan itu ada SOP-nya, urutan-urutannya. Tidak boleh lompat, karena kalau lompat nanti ada sesuatu kegagalan, sesuatu permasalahan, gitu ya. Sehingga masalah waktu, pentahapan itu ya, itu diajarkan di dalam pendidikan. Kemudian perilaku, karena SDM di perhubungan ini adalah pelayan dalam tanda kutip ya, tapi pelayan yang terhormat tentu saja. Itu harus punya kemampuan untuk melayani ya, salam, sapa, santun dan sebagainya. Itu juga diajarkan di dalam kampus sekolah-sekolah kedinasan di Kementerian Perhubungan. Jadi semuanya memang dalam rangka untuk mewujudkan tadi namanya sumber daya manusia di bidang transportasi yang sesuai dengan kebutuhan nanti di dunia kerja. Intinya adalah seperti itu. Dan memang di boarding school kan, kenapa di boarding school di asrama kan? Karena untuk menyamakan persepsi. Kalian kan nanti akan bertemu dengan teman-teman yang berasal dari seluruh Indonesia dengan berbagai macam karakter, budaya, kebiasaan. Itu akan menjadi satu korps, disamakan di dalam kampus ya. Tentu saja itu akan menjadi saudara antara satu sama lain. Itu barangkali tambahan dari saya. Terima kasih banyak. Baik, masih ada dari Bapak Suherman atau dari Ibu? Ya, terima kasih Bu. Mungkin menambahkan sedikit terkait jiwa korsa juga kami sampaikan bahwa kami di Kementerian Perhubungan dari semua UPT nanti kita masukkan tadi di Ciwidey atau di Pasir Jambu untuk dipersamakan persepsi tadi. Jadi semua calon taruna kita bawa ke Ciwidey atau Pasir Jambu Bandung untuk dipersamakan persepsinya, untuk dididik biar sama-sama jurusan, sama-sama instansi di Kementerian Perhubungan mengenal satu sama lainnya antara taruna-taruna yang ada di matra darat, laut dan udara. Mungkin itu dari saya karena kita dari Sabang sampai Merauke kita satukan dalam suatu unit di Kementerian Perhubungan, yaitu namanya ada BP3 Bandung. Jadi semua calon taruna kita bawa ke sana untuk diperkenalkan supaya satu sama lainnya memperkenalkan diri. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana M. Kemal, sudah jelas? Jelas, terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Kita lanjutkan, masih ada yang mau bertanya? Silakan, ya. Silakan yang paling. Iya. Sudah dicatat? Jangan di. Ya, silakan dibagikan ya. Belakangan. Ya, silakan. Yang sudah duluan, ini dulu ya. Nanti. Ya, silakan sebutkan namanya. Kita sebelah kanan dulu ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasri Hanafi. Saya perwakilan dari SMA Muhammadiyah Kota Ternate. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Baik, yang pertama, saya ingin mengetahui syarat untuk mengikuti seleksi taruna. Apakah dalam syarat tersebut memiliki atau diwajibkan atau perlu menguasai ini bahasa asing atau tidak? Dan pertanyaan berikut, yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ketika kita kuliah itu untuk taruna, kita kan sudah tersedia untuk asrama. Jadi pertanyaan saya, apakah ketika atau terjadi duka dari keluarga kami, apakah bisa diizinkan untuk balik atau tidak? Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Kami silakan kepada Bapak Ibu untuk menjawab. Ibu Okta, baik, silakan Ibu Okta. Baik, terima kasih. Halo, Jojaro Senungare. Kabar Joka saja? Baik, ya. Tadi dapat contekan dari alumni yang kami dari Ternate, katanya kalau mau menyapa apa kabar itu bilangnya harus bilang kabar Joka saja. Mudah-mudahan tidak salah tekanannya ya. Terkait pertanyaan dari Desri Hanafi tadi, apakah perlu menguasai bahasa asing? Tidak harus, tapi kalau ada yang menguasai pasti kami akan memilih menguasai. Karena kenapa? Karena persyaratannya khususnya untuk di PIP Makassar dan sekolah-sekolah di perhubungan laut, kita kan standar sertifikatnya itu adalah standar sertifikat internasional.
yang mereka bisa bekerja ke seluruh dunia. Sehingga bahasa Inggris itu menjadi sebuah persyaratan utama. Tapi kalau yang nggak bisa jangan berkecil hati, masih bisa diajar. PP Makassar itu memiliki kampung bahasa Inggris. Jadi pada saat antar semester itu kita ada kegiatan kokurikuler namanya itu di Panrita English Village. Di situ dilatih untuk berbahasa Inggris, dikondisikan di dalam sebuah kawasan gitu di luar daripada asrama, ada bungalow dan itu semua berinteraksi di sana dengan bahasa Inggris. Sementara di kampus setiap hari perintah-perintah yang dilakukan atau perintah-perintah dari kegiatan-kegiatan di PP Makassar itu kita membiasakan dengan dua bahasa, dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Kemudian pada hari-hari tertentu kita juga ada yang namanya English sudah masuk di dalam asrama itu bisa terkondisikan untuk terbiasa dengan bahasa Inggris. Itu yang pertama. Terus kemudian terkait dengan duka keluarga. Apakah kalau pada saat sedang berada di asrama ada kedukaan keluarga diizinkan? Selama ini kebijakannya diizinkan, tapi untuk keluarga utama. Keluarga utama itu adalah orang tua, bapak, ibu, dan saudara sekandung yang masih tinggal di rumah. Jadi kalau misalnya orang saudaranya sudah berpisah, mungkin itu kita masih menjadi bahan pertimbangan. Seperti itu, dengan catatan bahwa tentu saja ada prosedur yang jadi ada intervensi orang tua dan sebagainya yang menyatakan bahwa memang perlu tegak dalam beriman. Baru-baru kami berangkat ke sini itu juga rekan kami yang sedang berangkat ke keluarga meninggal. Jadi itu masih memungkinkan. Jangan khawatir. Cuman saya sendiri kita selama itu kontrak panjang ya, rata-rata 3 bulan sampai 6 bulan. Pada saat kita berada di laut, kapalnya kita berlayar, apapun yang terjadi, mau orang tua meninggal, mau istri meninggal, orang meninggal, kalau posisi kapal kita sedang berlayar, maka ya tidak memungkinkan untuk kita pulang. Itu terjadi banyak dari alumni kami seperti itu, termasuk suami saya juga tidak bisa bertemu dengan almarhum ibu. Itu sebenarnya yang sebagai sehingga tidak bisa bertemu dengan jenazah. Apalagi kalau muslim cuma yang sudah ada. Jadi sebagai yang berbakti ya, dan itu dikondisikan karena kita mengkondisikan seluruh apa yang ada di atas kapal itu kita kondisikan sama saya sudah kira-kira itu yang bisa sedikit jadi tadi memang jadi bukan yang tidak dia ada sama itu yang tinggi ya itu dari jadi ada yang kalau rumahnya jauh-jauh untuk pulang. Jadi jangan jadi bisa kuliah jauh apalagi mungkin pulangnya libur di bulan semester sama sebenarnya di kita juga sama kan juga kayak baik adik-adik kita sampaikan dengan udara terkait dengan penerbangan bahwa di penerbangan tersebut ini salah yang telah karena sebagai penerbang yang menggunakan di dunia penerbangan menggunakan bahasa Inggris. Begitu juga dengan ATC yang tadi disampaikan oleh Bu Maimunah. Di ATC juga sama-sama memiliki kompetensi itu bahwa di udara pesawat di atas
Ternate ini mungkin puluhan Pak di atas. Bahkan kalau di Soekarno-Hatta ratusan di atas, bisa dicek juga di Deklarasi 24. Itu di atas itu bagaimana kondisi pesawat di Indonesia ataupun di dunia. Itu di atas itu ribuan pesawat yang saling harus diatur. Ya mungkin disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Suherman. Masih ada Bapak Proto? Cukup. Baik, bagaimana Desri Hanafi? Sudah jelas? Siap, sudah jelas. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke sebelah kiri. Ada yang ingin bertanya, kami silakan ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Wambes dari SMK Putra Bahari Ternate. Yang pertama, jam dasarnya masuk ke kampusnya gimana gitu. Terus yang kedua, apakah yang terpilih nanti presentasinya diterima lebih besar atau gimana? Atau ya terus yang ketiga, apakah akan disediakan prioritas nanti? Yang keempat, karena saya mau pada Kapten, bagaimana kemarin terima kasih. Baik, terima kasih M. Iqbal. Kami silakan kepada Bapak Ibu, kepada Ibu Okta dulu nih ya. Dibagi ya, nanti yang pertanyaannya dampak. Nah, pertanyaan pertama tadi bagaimana daftarnya? Nah ini saya nggak jawab nih. Daftarnya secara online, jadi tidak harus datang ke kampusnya. Dan berkas-berkas juga diupload lewat media yang nantinya si pencatat, dinamakan nanti si pencatat ya. Ada istilah si pencatat, itu nanti bisa diklik di sana. Persyaratan semua yang disyaratkan bisa diupload, jadi tidak perlu datang. Dan uang pendaftarannya itu juga ditransfer. Jadi secara online semuanya ya. Nah ini sistem pendaftarannya. Dan nanti pelaksanaan tesnya di mana? Pelaksanaan tesnya itu akan kita bagi di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk nanti di Maluku Utara atau Maluku nanti akan ada wilayah tersendiri di sini yang nanti akan dilaksanakan tesnya. Jadi tidak harus datang ke Jakarta misalnya, tidak harus datang ke Makassar atau kemana. Jadi nanti hampir di seluruh wilayah Indonesia ini ada beberapa lokasi tes. Nah itu jadi nggak usah khawatir ya adik-adik kalau mendaftar ini daftarnya gimana, harus berkasnya langsung. Tapi memang syaratnya satu, nanti begitu diterima akan ada verifikasi berkas. Jadi jangan sampai ada pemalsuan. Karena aslinya nanti harus ditunjukkan pada saat sudah diterima, ini harus dibawa ke kampus untuk ditunjukkan yang diupload sama asli sama apa enggak. Karena ini kan perlu kita verifikasi juga karena sistem yang online tadi. Nah terus tadi kira-kira peluangnya sama enggak, sistem penerimanya seperti apa. Nah jadi di sini keputusan mau milih prodi yang mana atau di sekolah mana itu dari adik-adik sendiri. Misalnya tadi nautika ya, mau lanjut ke nautika lagi. Saya mau nautika mana nih? Nah itu adik sendirilah yang menentukan. Kira-kira dicari. Kalau saya ini sebenarnya ini kayak ini aja ya. Kalian pintar-pintarnya kalian ngecek jumlah karena masing-masing sekolah tadi itu penerimaannya beda-beda. Ada yang cuma satu kelas, ada yang 2 kelas untuk satu prodi ya. Nah ini dicari yang peluangnya paling besar dan juga bisa dicek dari data historinya. Mungkin cari di Google, kira-kira kadang-kadang ada satu sekolah yang itu satu bangku direbutkan sampai 300 orang. Saking favoritnya. Ada sekolah yang satu bangku direbutkan hanya 2 orang. Nah ini kan pinter-pinternya kita cari tahu ya, cari tahu sekolah mana yang kira-kira memberikan peluang yang besar. Nah memang kalau yang sekolah-sekolah di daerah Jawa itu kompetisinya luar biasa ya biasanya. Tapi kalau yang di luar Jawa, misalnya di Makassar, di sini juga ada yang dekat lagi mungkin di Minahasa Selatan ya, itu di Sulawesi Utara, itu ada sekolah pelayaran juga. Nah itu biasanya memang tidak seketat yang ada di Pulau Jawa. Nah nanti dicek aja, itu ada kok data history, cari aja akun-akun medsos tuh banyak yang menjelaskan bagaimana kompetisinya masing-masing sekolah. Jadi sistem penerimanya sama, tapi tadi tesnya sama. Di awal itu ada tes SKB yang untuk pola pembibitan sama tes akademik yang bukan pola pembibitan atau mandiri. Itu semuanya sama, tapi grade-nya juga sama, kecuali satu yang beda. Kalau untuk OAP ya, orang asli Papua itu grade-nya agak diturunkan dibandingkan untuk yang lain. Tapi kalau yang lainnya ada syarat minimal ya, syarat minimal kelulusan
dari masing-masingnya itu sama. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya kami silakan Pak Broto. Baik, terima kasih. Adik-adik semuanya, adik-adik patut bersyukur bahwasanya sekarang informasi sangat mudah untuk didapatkan. Saya boleh bercerita bahwa dulu saya masuk menjadi taruna tahun 1996. Tidak ada satupun yang memberikan informasi kepada saya tentang sekolah Kementerian Perhubungan. Saya pergi ke Jakarta itu dalam rangka untuk mendaftar sekolah yang lain. Ternyata di sana ketemu banyak orang yang ikut mendaftar. Kemudian saya berhubungan dengan sekolah kedinasan. Karena dulu yang terkenal kan hanya STAN gitu ya. Kemudian SPPDN. Nah kami hadir ke sini itu adalah dalam rangka untuk menyebarkan informasi itu demi kemudahan adik-adik. Sehingga sangat sayang sekali apabila kesempatan ini diabaikan. Kami berharap dari putra-putri terbaik Kota Ternate dan sekitarnya itu bisa bergabung di sekolah-sekolah yang ada di Kementerian Perhubungan. Tadi sudah disampaikan cara pendaftarannya mudah, tidak perlu harus datang. Kalau saya dulu harus ke Jakarta, Sekarang ya itu tinggal di rumah. Buka komputer, mungkin bisa sekolah bisa fasilitasi Bapak Ibu semuanya. Karena nanti biasanya pendaftarannya itu secara lengkap ya, difasilitasi di sekolah, buka websitenya. Boleh ditampilkan website pencatat, ya. Atau nanti adik-adik bisa follow IG, ya follow IG itu ditampilkan follow IG. Nanti informasi terbaru akan disampaikan di informasi kemudian YouTube. Jangan sampai nanti terlambat ya. Kalau biasanya sekiranya bulan April, ini sudah Februari ya, artinya bulan depan ini teman-teman harus sudah siap. Persyaratannya mungkin administrasi secara sederhana, foto ya, ada kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya. Karena nanti mendaftar secara online berdasarkan nomor induk kependudukan, ya, nomor induk kependudukan. Dan satu nomor induk kependudukan itu hanya boleh mendaftar di satu jurusan saja, tidak bisa mendaftar di tempat. Karena kami pendaftarannya itu mengikuti mekanisme Panselnas, Panitia Seleksi Nasional seluruh perguruan tinggi kedinasan di bawah di Indonesia. Jadi Panselnas ini membawai sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, dalam negeri, ya, kemudian kementerian-kementerian yang lain. Jadi hanya bisa memilih satu dari seluruh jurusan tersebut. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai senioritas. Di pendidikan di kami itu memiliki pola pengasuhan. Jadi bukan pola pembinaan, tapi pola pengasuhan. Kenapa? Karena para pengasuh itu tidak hanya memiliki tugas untuk membina, tetapi mereka mengasuh, mereka mengajarkan. Namanya pengasuh ya, kita kan tahu ada babysitter ya, pengasuh dia. Seperti apa sih? Mengajarkan cara berdiri, cara berlari dan sebagainya, cara bicara. Para pengasuh juga aware seperti itu. Jadi jangan dibayangkan menyeramkan gitu ya, karena ini adalah usia sebagai pengasuh. Kemudian pola pengasuhannya memiliki tahapan-tahapan. Ada tahapan orientasi, ada tahapan pendewasaan, dan sebagainya. Nah, tentu saja tahapan ini harus dijalankan oleh seluruh taruna. Dan ada namanya kakak dan adik tingkat. Ya. Kami menyebutnya kakak dan adik, ya. Bukan senior, kakak dan adik. Itu apa? Untuk mengakrabkan antara yang lebih masuk duluan dibandingkan dengan yang terakhir belakangan. Nah ini adalah untuk website ya. Website mana? Ada websitenya? Ada website? Oh ini, ya ada di itu, ada di alamat di sana ya. www.sipencatar.depduk.go.id ya. Nanti akan pengumuman akan di ini akan
upload di situ. Untuk yang senioritas tidak perlu khawatir ya, karena senior di tempat kami adalah keteladanan. Siapa yang layak dijadikan senior adalah mereka yang bisa menjadi teladan bagi adiknya. Karena mereka sudah masuk duluan, tentu saja mereka sudah mengalami duluan dan dia menjadi teladan bagi adik-adiknya. Demikian barangkali tambahan yang ini. Baik, ya ada pertanyaan khusus tadi langsung ditujukan ke Ibu Okta. Silakan Ibu dijawab. Saya mau menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan Ibu dan Bapak terkait kekhawatiran dari taruna SMK ya, Iqbal Wabis, itu tentang senioritas. Saya mau menyatakan bahwa BPSDM Perhubungan menolak dengan keras segala bentuk tindakan kekerasan selama masa pendidikan di lingkungan kami, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal maupun kekerasan seksual, termasuk di dalamnya adalah terkait di situ dari janji dan komitmen kami itu, maka Iqbal mungkin bisa merasa lebih tenang lagi. Tadi senior itu adalah pola terkait dengan pola pengasuhan, bahwa dia adalah semua keteladanan. Kalau dia senior itu dia sudah 2 tahun, sama lah sama kayak kita di rumah, kakak sama adik. Pasti kakak sudah lebih banyak tahu bagaimana nilai yang diakui dalam sebuah keluarga. Tentunya dia pasti akan mengajarkan adiknya kan. Ya. Begitu juga yang terjadi kami di dalam asrama. Mereka akan memberikan contoh-contoh kepada adiknya, mengajarkan kepada adiknya bahwa seperti ini dong seharusnya kita di asrama. Tapi terkait dengan misalnya ada pelanggaran hukuman itu hanya boleh diberikan oleh pengasuh dan pembina, tidak oleh kakak kelas. Seperti itu. Nah, terkait bagaimana dengan gambaran nautika? Saya mau bertanya dulu. Iqbal mau kira-kira kepengennya mau punya ijazah diploma atau enggak? Kalau kepengen ijazah diploma, apa sih kelebihannya memiliki ijazah diploma kalau pelaut memiliki ijazah diploma memungkinkan untuk bekerja di darat, memungkinkan untuk menjadi PNS. Tapi kami juga memiliki diklat atau sekolah yang non diploma, gitu. Nah, kalau diploma pun juga terbagi menjadi 2, ada diploma 3, ada diploma 4. Kalau diploma 3 nautika itu bisa memilih ke Poltek Sorong, ke Poltek Sulawesi Utara, ke Poltek Garobong, ke Poltek Surabaya, ke Poltek Banten, Poltek Sumatera Barat, dan Poltek Malamayati Aceh. Siapa tahu pengen jalan-jalan jauh daftarnya di Aceh. Biar tahu kan, ternyata sudah hampir umur banget Aceh yang paling barat biar Indonesia. Tapi kalau mau dekat-dekat ya ke Sulawesi Utara atau ke Sorong atau ke Barobong. Kalau di PIP Makassar itu programnya adalah diploma 4. Diploma 4 itu seperti tadi dibilang sama Bu Mei bahwa diploma 4 itu setara dengan S1. Kalau mau sekolah maka bisa langsung S2. Kalau mendaftar PNS maka langsung diterima dengan golongan 3A. Kalau diploma 3, kalau mendaftar PNS diterima dengan golongan 2C plus 2 tahun. Jadi itu bedanya. Agak kalau kita hitung waktu naik pangkat 2C plus 2 tahun itu untuk sampai ke 3A, dia akan memakai waktu kurang lebih 6 tahun. Sementara untuk masa pendidikannya dia hanya sekitar perbedaannya 1 tahun sampai 1,5 tahun. Seperti itu. Terus bagaimana kehidupan di asramanya? Kehidupan di asramanya dan pola pendidikannya tadi dibilang, jika dalam pendidikan vokasi maka 70% praktek, 30% teori. PIP Makassar dan hampir seluruh UPT Diklat Perhubungan itu memiliki yang namanya kapal latih, selain fasilitas simulator. Jadi yang 30 teori itu dilaksanakan di kelas, yang 70%-nya itu dilaksanakan di laboratorium, di simulator, dan kapal latih. Termasuk dengan masa praktek atau dengan istilah praktek laut atau kala selama 12 bulan full. Karena ini adalah rekomendasi dari IMO untuk kita mendapatkan international certificate sebagai Agricultural Student Officer. Kira-kira begitu. Mungkin kalau mau lebih jelas bisa ditanyakan atau cukup jelas. Cukup. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Okta. Bagaimana? Jelas ya? Baik,
Karena keterbatasan waktu, jadi sesi tanya jawabnya kita sudahi, namun masih ada kuis. Ada kuis bagi adik-adik semua. Bapak Ibu juga boleh ikut. Kuisnya itu dengan menggunakan Kahoot ya? Iya. Silakan pada bawa HP kan? Bawa, ada kuotanya nggak? Ada. Kalau nggak ada pakai wifi boleh. Ya, jadi silakan. Ada hadiah menariknya. Ada hadiah, benar sekali Ibu. Ada hadiah bagi yang berhasil. Ya, silakan buka HP-nya. Ketik Kahoot, buka Kahoot di Google-nya. Kahoot, dan jadi ada di slide, bisa ditampilkan. Oke. Ada yang sudah bisa main kuis Kahoot? Baru pertama kali? Kahoot, oke. Ya, silakan ketik. Sudah? Boleh masukkan nama. Masukkan nama masing-masing. Kenapa? Ya, itu game pin-nya di situ. Silakan ketik game pin-nya, masukkan pin-nya 925. Buka Kahoot dulu ya. Buka Kahoot www.kahoot.it. Ya, www.kahoot.it. Sudah pada buka kahoot.it. www.kahoot.it. Sudah? Masukkan nama, kemudian dicoba gengsinya 9253389. Ya, sudah banyak yang masuk. Tuh, namanya udah masuk belum? Coba dicek. Iya. Silakan. Wah, ada yang namanya Jokowi. Ya, aktif juga Bu namanya. Ada yang namanya kamu nanya, kamu bertanya, kamu nanya-nanya, gitu ya. Berapa orang yang masuk? Itu yang join udah berapa puluh? Belum semuanya ya? Masih banyak belum tuh? Baru 87. Ayo yang lain dulu. Yang belum angkat tangan, biar dibantu sama kakak-kakaknya yang tahunan. Yang belum berhasil angkat tangan, biar dibantu. Nah ini depan ini. Ya itu deh.
Baru 90 nih, ayo. Hadiahnya menarik, hadiahnya menarik. Ada voucher. Ini ya, tuh udah 98, 2 lagi dimulai nih. Udah 100 mulai. Satu lagi kita mulai habis ini. 105, 106. Wah, makin banyak. Ayo. Soalnya kalau udah dimulai terlambat nanti nggak bisa menang. Ditutup ya. Ditutup ya. 1, 2, 3. Ya, ditutup ya. Silakan. Mulai? Oke. Standby semua ya. Kita mulai. Oke. 1, 2, 3. Silakan. Pilih HP. Pilih HP. Jawab. Pertanyaannya dijawab langsung. Pertanyaannya ada di HP. Ayo silakan jawab pertanyaannya di HP. Ayo cepat-cepatan. Ayo cepat, silakan. Ayo. Lihat. Kita lihat siapa. Siapa? Fadila Tindu yang tercepat menjawab. Katanya hampir semuanya benar ya. Belum. Masih ada lagi ya. Kembali lagi ya. Oke. Patah tanya lagi. Pertanyaan kedua ya. Harus cepat dan benar. Harus cepat. 1, 2, 3. Ayo, tadi saya sebutkan ada berapa? Ayo. Kita lihat, silakan dilihat. Fadila Tindu. Belum. Lagi. Pertanyaan ketiga. Siap. Pertanyaan ketiga ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ayo apa? Ayo. Satu. Habis waktunya. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat hasilnya. Silakan. Sudah tergeser apa belum? Coba kita lihat sudah tergeser belum? Oke, lanjut ya. Lanjut pertanyaan yang keempat. Siap? 1, 2, 3. Siapakah Menteri Perhubungan? Silakan, ayo. Oke, ayo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat ya. Boleh kita lihat pastinya yang tadi
1, 2, 3. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Silakan ya. Pertanyaan terakhir ini menentukan siapa pemenangnya. Menentukan siapa pemenangnya. 1, 2, 3. Poltekkes SDP merupakan akronim dari AWATIS. Ayo. Ayo waktu 15, 14, mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tutup. Oke, kita lihat. Ditutup. Kita lihat siapakah orangnya. 1, 2, 3, silakan. Pemenangnya Iqbal Wanbes. Iqbal Wanbes. Maju. Boleh maju. Raffi Rizky. Ayo, silakan. Silakan berdiri. Maju. Siapa yang nomor 1 ini? Iqbal Wanbes, Dina dan Raffi Rizky. Yang mendapatkan hadiah, silakan untuk pembagian hadiah. Kami silakan pada Ibu Siti Maimunah. Juara 2 Desbina. Tepuk tangannya, Bapak Ibu. Juara 3. Ya, bandingkan dulu. Ya. Juara 3 Raffi Rizky. Boleh foto bersama dulu dengan Bapak Ibu sekalian. Silakan. Baik, selamat. Baik, untuk yang bertanya, Vera, Iqbal, Desi, Hanafi, Iqbal nanti setelah acara menghubungi Saudari Ayu ya, nanti ya. Baik, ya. Alhamdulillah selesai sesi acara kita. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu narasumber, Bapak Suherman, Pak Broto, dan Ibu Oka atas semua informasi yang telah disampaikan pada acara kita hari ini. Ya, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi yang antusias dari adik-adik semuanya. Kita dalam nanti aja. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya semuanya Bapak Ibu dan adik-adik. Kita tutup sesi acara kita untuk acara intinya. Terima kasih banyak. Saya Rasa Moderator mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada MC. Silakan Saudara Ayu. Baik, terima kasih kepada sumber dan moderator kita. Selanjutnya ada pemberian cenderamata dari Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi untuk narasumber kita Ibu Dr. Siti Maimunah selaku Kepala Bidang Pendidikan. Kepada Bapak Suherman dan Ibu Siti Maimunah untuk berkenan mengambil tempat.
Kepala Dinas. Kami ulangi untuk Bapak Suherman dan Kepala Dinas untuk menyampaikan tentang. Kementerian Perhubungan memiliki perguruan tinggi unggul yang tersebar di seluruh Nusantara, yang mana 3 di antaranya yaitu Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, dan juga Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi. Untuk itu, marilah kita dengar bersama seri pengalaman dari para alumni kebanggaan kita. Yang pertama, kita akan mendengarkan seri pengalaman dari alumni Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang angkatan 29. Dengan bangga kita sambut bersama saudari kita Ayudia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan yang terhormat Kepala Pusat Perhubungan Perhubungan Darat yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Dr. Siti Maimunah selaku Kepala Bidang Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Direktur 3 Bapak Broto Priyono sebagai kakak senior saya sendiri juru kita. Yang kami hormati Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang diwakilkan oleh Ibu Kapten Oktavera Sulistiana selaku pembantu Direktur 3. Yang kami hormati Direktur Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi yang diwakili oleh Koordinator Bagian Fasilitas Pendidikan Bapak Suherman. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Ternate yang diwakili oleh Bapak Yusuf Mile. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi. Selamat siang, apa kabar semuanya? Lesu banget, kayaknya belum sarapan ya? Oke, untuk izin Kak, mungkin para pimpinan sekalian mungkin biar lebih santai ya. Saya mau buka ini dengan pantun. Saya harap saat saya berpantun jawab cakep ya. Hidup nampak berisi lendir, bersih-bersih kaki bersih. Terima kasih telah berkenan hadir. Semoga rezeki terus mengalir. Amin. Nama saya Ayudia Pertemuan.